Praktikum makanan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakfi Syaki dari Prodi D3 Bisnis Jasa Makanan Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin mempraktekkan cara membuat nasi kuning khas Manado. Persiapan diri saya yang pertama itu menggunakan alat jasku komplit. Yang pertama ada penutup kepala, yang kedua ada apron, yang ketiga ada serbet atau lap tangan, yang keempat harus menggunakan tanah hitam agar tidak terlihat kotor. Kita harus memotong kuku tangan kita supaya bersih, dan kita harus mencuci tangan kita sebelum dan sesudah mengolah makanan. Ini adalah alat-alat yang akan digunakan. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama beras, kedua ikan cakalang, daging sapi, kentang, telur ayam, santan, serai, daun jeruk, daun pandan, jahe, minyak, garam, dan gula. Dan ini adalah contoh bahan-bahannya. Membuat nasi kuning Manado terlebih dahulu. Jika beras sudah dicuci, masukkan 2 lembar daun jeruk dan 1 batang serai. Tuangkan santan sebanyak 500 ml. Setelah dimasukkan santan, masukkan daun pandan 1 buah saja dan juga masukkan kunyit bubuk. Dan ini adalah nasi kuning yang kita buat tadi. Jangan lupa untuk diaduk agar bawahnya tidak gosong. Memasak kentang crispy dan juga telur rebus. Yang pertama, kita masukkan telur rebus dahulu ke dalam air rebusan. Dan yang kedua, masukkan kentang yang sudah dipotong-potong kecil ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Jangan lupa untuk diaduk secara merata agar tidak ada yang gosong. Jika sudah matang dan sudah ditiriskan, maka masukkan atau tempatkan ke dalam plate. Dan juga telur rebus yang sudah matang, simpan atau tempatkan di piring yang sudah disediakan. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat ikan suwir cakalang. Memasak ikan cakalang suwir. Yang pertama itu kita harus menghaluskan bumbu terlebih dahulu sampai halus secara merata dan benar. Jika sudah halus, maka kita siapkan atau sisihkan ke tempat atau yang sudah disediakan. Jika sudah dilumuri dengan air perasan jeruk nipis, maka kita masukkan ikan cakalang ke dalam tempat kukusan. Jangan lupa setelah matang kita pisahkan duri dan juga tulang-tulang ikan. Saatnya kita memasak untuk bumbu ikan cakalang. Yang pertama ada minyak dan juga bumbu dasar yang sudah kita ulek atau kita haluskan terlebih dahulu. Maka kita oseng dan tambahkan sambal yang sudah kita siapkan. Masukkan ikan, dan ini adalah hasilnya ketika sudah jadi. Memasak sambal, dan ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Dan ini setelah di blender, maka kita oseng terlebih dahulu agar baunya harum, dan tidak lupa untuk ditambahkan sedikit garam dan juga gula. Kita aduk secara terus-menerus agar tidak gosong, dan jangan lupa menggunakan api yang sangat kecil. Memasak daging sapi menggunakan bumbu dasar seperti bawang putih, lada, penyedap rasa, garam, dan kecap, dan juga tidak lupa dengan minyak. Masukkan bumbu dasar yang sudah dihaluskan
dan dioseng terlebih dahulu. Dan tambahkan kecap secukupnya. Aduk secara terus-menerus supaya daging tidak gosong. Dan inilah hasilnya. Jika semua sudah matang dan jadi, saatnya melakukan proses plating untuk supaya menjadi daya tarik tersendiri dan lebih cantik. Dan inilah hasilnya. Jika sudah di plating, semua menu sudah tertata rapi dan terlihat lebih menarik.